Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohakim Yusdi Akbar Budiarjo dengan NIM 196241005. Baik, dari sini dengan saya Yohakim dan juga Renata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa setelah mengalami stres berat itu kita merasa sakit kepala. Nah, jadi pertama-tama, ketika seorang mengalami stres berat, baik fisik maupun psikologis, dari situ tubuh memicu suatu respon adaptif kompleks. Nah, maka dari itu, sebagai respon stresnya atau juga stres response, itu yang dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, juga pituitari, adrenal, dan juga HPA aksis. Nah, serta sistem saraf ini simpatis. Mungkin respon ini pada dasarnya bersifat protektif. Dengan di situ dirancang untuk membantu tubuh bertahan terhadap ancaman. Namun jika berlangsung secara berlebihan atau berkepanjangan, dapat menimbulkan dengan berbagai gangguan fisiologis, yaitu termasuk dengan sakit kepala atau keplalgia. Nah, pertama-tama di sini aku akan ngejelasin pada tahap awal presesi stres diintegrasikan oleh korteks prefrontal. Nah, jadi ada juga dengan amigdala dan hipokampus. Yang kemudian mentimulasi nukleus praventrikular hipotalamus untuk melepaskan juga releasing hormon atau disebut dengan CRH. Nah, cara ini memicu hipofisis anterior, mengeluarkan adrenocorticotropic dengan hormon ACTH ke sirkulasi sistematik. Jadi, pada saat yang sama hipotalamus juga mengaktifkan locus. Nah, locus coeruleus dan juga nucleus tractus. Nah, untuk mentimulasi sistem saraf ini simpatis. Jadi meningkatkan sekresi dengan norepinefrin dan juga epinefrin dari medula adrenal. Nah, maka dari itu kombinasi ini aktivitas ini menghasilkan keadaan fisiologis yang dikenali sebagai fight or flight response. Secara vaskular dan juga neuromuskular, aktivitas ini simpatis menyebabkan juga vasokonstriksi arteriol di beberapa daerah termasuk pada pembuluh darah serebral, juga superficial, dan otot-otot kepala dan leher. Jadi perubahan diameter pembuluh darah ini mengubah ini tekanan intraluminal dan mesenteral reseptor nyeri vaskular yang terdapat pada pembuluh darah meningeal dan juga dinding arteri intrakarnial yang diinnervasi oleh saraf ya, juga khususnya cabang ofta ophthalmicus V1. Nah, jadi mungkin sistem ini merupakan salah satu yang bisa mekanisme utama pada timbulan nyeri kepala, terutama tipe tensio, tipe the head dan juga migraine like pain yang dipicu stres. Nah, jadi selain efek vaskular ini, stres juga itu mempengaruhi aktivitas otot-otot yang perikranial dan juga servikal. Maka dari ini mungkin aktivitas simpatis juga berlebihan meningkatnya tonus otot melalui peningkatan dengan eksitabilitas motor neuron pada medula spinalis, menghasilkan kontraksi otot yang persisten, akumula metaboli seperti asam laktat ion H+. Nah, dan juga adenosin akibat iskemia lokal akan mentimulasi nokiptor polimedal. Mungkin di jaringan otot ini biasanya menimbulkan sensasi nyeri tumpul dan rasa juga tegang di bagian kepala. Nah, mungkin serta leher juga. Aktivitas nokiptor ini mengirim impuls melalui nucleus
quadalis dengan trigeminals ke thalamus dan akhirnya korteks, di mana sensasinya nyeri disadari secara sadar, seperti itu. Jadi, dari sisi neurokimia, stres kronis menyebabkan disregulasi neurotransmitter, termasuk penurunan kadar serotonin dan dopamin di sistem saraf pusat. Serotonin memiliki peran penting dalam pengaturan tonus vaskular cerebral dan modulasi persepsi nyeri. Penurunannya memudahkan terjadinya vasodilatasi meningeal dan menurunkan ambang aktivasi sistem trigenomi vaskular. Selain itu, peningkatan aktivitas glutamat yang bersifat eksitatori dapat meningkatkan central sensation di medula oblongata dan batang otak, membuat neuron nyeri dapat lebih responsif terhadap stimulus ringan. Proses ini menjelaskan mengapa seseorang dengan stres berat lebih sensitif terhadap cahaya, suara, maupun tekanan di kepala. Secara patofisiologi, stres juga meningkatkan pelepasan proinflamatori sitokin seperti di sistem saraf pusat. Mediator ini menstimulasi pelepasan protaglandin E dan nitric oxide yang menambah vasodilatasi serta memperkuat transmisi sinyal nyeri melalui neuron nosipatif. Aktivasi glia di sekitar batang otak turut memperkuat proses ini dengan menghasilkan mediator neuroinflamasi yang mempertahankan hypersensitivitas neuron trigeminal. Pada kondisi tension type headache yang paling umum akibat stres, nyeri bersifat bilateral, terasa tekanan atau mengikat kepala seperti dipasangi pita ketat. Secara fisiologis, tipe ini disebabkan oleh kombinasi kontraksi otot perikranial yang kronis dan aktivasi nociceptor superficial serta headache tipe migraine. Dapat muncul bila vasodilatasi meningeal dan aktivasi trigeminal vaskular lebih dominan. Dalam migraine yang dipicu stres, peningkatan pelepasan CGRP dan substansi P dari ujung saraf trigeminal menambah vasodilatasi dan inflamasi neurogenik, memperberat nyeri berdenyut khas migraine. Jika stres berlanjut dalam jangka panjang, kadar korsitol yang tinggi secara kronis menimbulkan efek neurotoksik pada hipokampus dan gangguan autoregulasi vaskular otak yang dapat memperburuk frekuensi dan intensitas sakit kepala. Kondisi ini juga mempengaruhi tidur, meningkatkan ketegangan otot, serta menurunkan ambang persepsi nyeri melalui modulasi jalur descendant, menghambat nyeri yang melibatkan periqueductal gray dan nucleus rafemangus. Sekian dari saya. Terima kasih.